Ki Jagabaya Suradikara lahir di Desa Wanasaba, Banyuwangi, tepat di tepi rimba Pekat Alas Purwo. Ia bukan sembarang petani tua, melainkan pewaris tunggal ilmu jaga desa dari buyutnya, seorang abdi dalam Majapahit yang dulu menyepi di ujung timur Jawa. Sejak kecil ia sudah digembleng untuk mengenali tanda-tanda alam, arah angin yang menyimpang, dan suara hewan hutan yang berubah saat bencana mendekat. Desa memanggilnya dengan sebutan Jagabaya, gelar yang diwariskan bagi penjaga adat dan penyeimbang antara dunia manusia dan makhluk tak kasat mata. Sejak usia 12 tahun, Suradikara telah diikutkan dalam tradisi jamasan pusaka yang hanya dilakukan setiap malam satu suro. Ia diajari bahwa malam itu adalah waktu ketika tabir antara dunia nyata dan alam gaib menjadi tipis. Setiap tahun, pusaka desa yang disimpan di pendapa utama akan dimandikan dengan air 7 mata air, ditemani doa dan tembang-tembang macapat yang didendangkan para sesepuh. Tak ada satupun yang boleh bersuara keras, apalagi tertawa. Bila melanggar, konsekuensinya tak bisa ditebus. Kisah tragis bermula pada satu malam suro yang berbeda dari biasanya. Langit gelap gulita, angin diam tak bergerak, dan burung-burung diam membisu di pepohonan. Jagabaya yang saat itu telah berusia 57 tahun merasa firasat aneh yang menyelusup ke tulang. Ia duduk di pojok pendapa, memegang tongkat jatinya erat-erat, saat angin dari arah Alas Purwo berhembus tiba-tiba membawa bau kemenyan yang tidak berasal dari tempat upacara. Itulah pertanda awal bahwa tamu tak diundang telah tiba. Malam itu, seorang pemuda pendatang dari kota bernama Rino memaksa masuk ke area upacara. Ia wartawan dokumenter yang ingin merekam suasana ritual malam satu suro demi konten viral. Meski telah diingatkan oleh warga, Rino bersikeras bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari dongeng-dongeng orang kampung. Dengan kamera modernnya, ia masuk saat gamelan mulai dibunyikan, dan di saat itu pula suara gong terakhir menggema dengan nada sumbang. Jagabaya Suradikara sontak bangkit. Ia tahu ini bukan gangguan biasa. Dalam sekejap, listrik padam, gamelan berhenti, dan seluruh warga terpaku diam. Dari tengah pelataran, asap putih menggulung dan dari dalamnya terdengar rintihan tangis yang tak berasal dari mulut manusia. Wajah Jagabaya menegang, matanya menatap tajam ke arah hutan. Dia datang, bisiknya lirih. Yang dulu dikurung, kini bebas karena darah telah dipanggil. 30 tahun lalu, sebelum Rino lahir, desa itu pernah kehilangan 11 warga secara misterius di malam satu suro. Para korban ditemukan dengan mata terbuka membeku, tubuhnya kaku seperti batu, dan lidah terjulur panjang. Tidak ada bekas luka, tapi semua mayat menghadap ke arah yang sama, timur laut, ke tengah Alas Purwo. Setelah tragedi itu, desa sepakat untuk menutup akses malam satu suro dari orang luar dan hanya dilakukan tertutup. Ki Jagabaya masih muda saat itu, baru menjadi murid utama dari ayahnya, Jagabaya Brahmantaka. Malam kejadian, ia sendiri melihat sesosok bayangan tinggi besar, berbulu lebat seperti kera hitam, namun bermata merah membara dan memakai mahkota emas rusak di kepalanya. Makhluk itu tak berbicara, hanya berdiri di balik pohon beringin, menatap upacara, dan perlahan menghilang. Sejak saat itu, ia disumpah untuk menjaga segel gaib yang menahan sosok tersebut keluar. Namun malam ini, kesombongan Rino telah membuka celah yang lama tertutup. Tanpa sadar, saat ia menyorot kamera ke arah pusaka yang sedang dijamas, cahaya kilatan blitz merusak pola mantra yang dibacakan. Gamelan terhenti di tengah nada, para sesepuh panik, dan Ki Jagabaya berdiri sambil menabuh tongkat ke tanah 3 kali. Gema dari dalam bumi terdengar berat, seperti ada sesuatu yang bangkit dari bawah tanah. Rino mulai panik ketika rekaman di kameranya justru menampilkan wajah-wajah yang bukan manusia. Dalam video, terlihat sosok-sosok berkulit abu-abu dengan mata bolong, mengenakan pakaian kuno Majapahit, mengelilingi dirinya dari belakang. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Ia lari ke arah hutan, tak menggubris teriakan warga. Ki Jagabaya segera memerintahkan pemuda desa untuk menutup gerbang bambu dan menabur bunga 7 rupa, tapi sudah terlambat. Dari dalam hutan, terdengar jeritan panjang mengerikan, diikuti hening mencekam. Tiba-tiba, anjing-anjing penjaga menggonggong tak tentu arah dan tanah di pelataran mulai berguncang pelan. Pohon-pohon beringin tua mengeluarkan getah darah, dan langit mendadak merah tua seperti saat gerhana. Ini bukan cuma gangguan, ucap Jagabaya. Ini pembalasan dari yang dikurung 7 generasi. Warga desa berkumpul di pendapa,
sementara anak-anak dan perempuan dibawa ke dalam lumbung tua yang telah diberkahi doa. Ki Jagabaya mulai membuka kotak besi warisan yang hanya dibuka jika terjadi darurat gaib. Di dalamnya terdapat keris pusaka berlumur hitam, disebut sebagai Kiai Jalak Angkrek, senjata yang pernah digunakan untuk mengunci makhluk halus dalam peti kayu di zaman Mataram. Ki Jagabaya menghunus keris itu dan menancapkannya di tanah sambil melantunkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Asap putih mengepul dari tanah, membentuk wajah manusia tua dengan luka di pelipisnya. Sosok itu adalah penjaga gerbang gaib yang dulu pernah dibantu oleh leluhur Suradikara. Ia memperingatkan, yang membangkitkan telah memanggil dengan gambar. Darah akan menebus. Rino telah membuka jalur roh dengan cahaya kamera digital, memecah batas yang dijaga mantra kuno. Sementara itu, di tengah alas Purwo, Rino berlari tanpa arah dan menemukan dirinya terjebak dalam lingkaran pohon yang terus kembali ke titik semula. Ia mulai melihat masa lalu dalam pandangannya, pasukan kerajaan berjalan dalam kabut, ratu yang dikutuk menangis di batu, dan suara-suara perempuan memanggilnya sebagai Pangeran Bayangan. Rino, tanpa ia tahu, adalah keturunan dari Panglima Majapahit yang dulu mengkhianati pasukan penunggu hutan. Jagabaya menyadari bahwa pertumpahan darah tidak bisa dihindari kecuali garis keturunan itu disucikan. Ia meminta dua pemuda untuk mencari Rino dan membawanya kembali sebelum tengah malam, saat bulan purnama 1 Suro menyentuh titik zenit. Di saat itu, portal antar dunia terbuka penuh dan makhluk-makhluk penjaga tidak bisa dibendung. Namun waktu tinggal sedikit dan hutan sudah tak bersahabat. Dari arah barat, datang asap hitam yang menutup langit. Suara gamelan tua terdengar tanpa sumber, dan aroma bunga bangkai memenuhi udara. Ki Jagabaya berdiri tegak, menatap pusaka di tangannya. Jika malam ini darah harus tumpah, maka biarlah darah penjaga yang pertama. Ia bersiap melakukan pengorbanan terakhir, sebab hanya satu hal yang bisa menutup jalur roh, nyawa pengikat. Dua pemuda desa, Raka dan Pramana, segera berlari menuju hutan membawa lampu damar dan doa yang telah diajarkan oleh Jagabaya. Mereka bukan orang sembarangan, melainkan murid pilihan yang sejak remaja telah dilatih dalam olah batin dan penciuman gaib. Jejak Rino yang samar masih tercium di tanah basah, namun setiap langkah mereka disambut bisikan lembut dari balik semak-semak, seolah hutan hidup dan mengawasi mereka. Angin menderu di antara daun, membawa suara-suara menyerupai tangisan bayi. Ki Jagabaya tetap berada di pelataran, menjaga pusaka dan menyiapkan lingkar perlindungan dari garam dan bunga setaman. Beberapa sesepuh mulai menyanyikan tembang Jawa dalam nada pelan, berfungsi sebagai penjaga frekuensi spiritual desa. Di tengah-tengah pelantunan itu, pusaka mendadak bergetar, dan tanah di bawahnya retak kecil. Darah menetes dari ujung keris Kiai Jalak Angkrek, bukan darah manusia, melainkan darah dari dimensi lain, berwarna hitam mengilap. Rino, di dalam hutan, telah kehilangan arah dan mulai kehilangan ingatan. Setiap langkah yang diambil membuatnya melihat kilasan kehidupan masa lalunya sebagai prajurit Majapahit. Ia melihat dirinya menyalakan obor besar, membakar sekelompok pertapa di Gua Suci karena perintah raja. Hatinya bergetar, merasa bersalah tanpa tahu alasannya. Dari balik pohon, muncul perempuan berjubah putih dengan wajah tertutup selendang merah. Ia memanggil Rino dengan suara dua nada, satu lembut, satu menyeramkan. Raka dan Pramana menemukan Rino tepat saat pria itu hendak memegang tangan sang perempuan berselendang merah. Pramana melempar garam yang langsung membuat makhluk itu mengerang dan berubah menjadi asap. Raka menarik Rino dan membacakan doa pembersih ingatan. Rino pingsan, tapi tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya samar. Di saat bersamaan, bulan mulai mendekati zenit dan suara gong gaib terdengar dari langit, seakan pertanda waktu hampir habis. Dengan cepat, mereka bertiga kembali ke pendapa. Jagabaya telah menyiapkan kurungan pusaka dan lingkar penyucian. Sesampainya Rino di dalam lingkar, tubuhnya menggigil dan dari dadanya muncul simbol merah bercahaya, lambang pengkhianat Majapahit. Ki Jagabaya menatap simbol itu, kemudian menatap langit. Malam ini bukan hanya pengampunan, tapi juga penghakiman, katanya perlahan. Ia bersiap menancapkan keris ke tanah untuk memulai ritus terakhir yang telah lama dilarang dibuka. Ki Jagabaya berdiri di hadapan Rino yang tubuhnya mulai menggeliat, seolah ditarik oleh dua kekuatan dari dalam dan luar dirinya. Para sesepuh mulai merapal doa lebih keras, membentuk irama magis yang menggema di seluruh desa. Gema itu membuat dedaunan bergetar dan udara terasa panas, seperti medan magnet tak terlihat tengah menekan dari segala arah. Di balik awan,
petir menyambar tanpa suara, seolah langit pun menyimpan nafasnya untuk menyaksikan penghakiman malam ini. Dalam kondisi setengah sadar, Rino berbicara dengan dua suara. Suara pertamanya merintih, memohon ampun, mengakui dosa leluhur yang telah mengorbankan para pertapa. Suara keduanya keras dan penuh murka, menuntut pembalasan karena dikurung selama 7 turunan. Ki Jagabaya tahu, ini bukan lagi tentang Rino, tapi tentang roh leluhur yang menuntut penyelesaian janji yang pernah dikhianati. Ia mencelupkan ujung keris ke air bunga, lalu menyentuhkan ke kening Rino. Tubuh Rino terguncang hebat. Dari dalam tubuhnya muncul bayangan sosok bersenjata tombak dan mengenakan baju sirah kerajaan. Sosok itu menatap Ki Jagabaya dengan sorot mata benci, lalu berteriak, "Kalian menghukum tanpa mendengar. Aku melindungi tanah ini, bukan mengkhianatinya." Tiba-tiba, tanah di sekitar pendapa mulai retak, dan cahaya merah menyembur dari dalamnya, menciptakan lingkaran api yang berputar mengelilingi pusaka. Ki Jagabaya mengangkat tangan dan membacakan mantra pengikat yang diwariskan hanya melalui lisan sejak zaman Majapahit. Perlahan, api mulai menyusut dan tubuh Rino tenang. Sosok bayangan itu menatap langit, lalu meleleh menjadi cahaya putih. Saat itulah langit mengeluarkan suara gemuruh panjang, dan angin berhenti total. Desa sunyi, tidak ada burung, tidak ada jangkrik. Semua alam menunggu akhir dari ritus itu. Dalam keheningan yang mencekam, Ki Jagabaya mendekat ke arah pusaka dan menancapkan keris Kiai Jalak Angkrek ke tanah pusat lingkaran. Tanah langsung menyerap darah gaib yang menetes dari ujungnya, dan retakan menutup pelan. Cahaya dari tubuh Rino lenyap, dan ia jatuh pingsan. Semua sesepuh menarik napas lega, namun Ki Jagabaya masih diam mematung. Ia tahu, meski gerbang telah tertutup, namun sesuatu kini telah berubah dalam garis keturunan Rino, dan mungkin, dalam keseimbangan hutan itu sendiri. Rino terbangun saat fajar mulai menyingsing. Udara pagi terasa lebih berat, dan langit terlihat pucat tak biasa. Tubuhnya lemas, tapi pikirannya kini jernih. Ia menatap Ki Jagabaya yang duduk bersila di hadapannya, mata tua itu menatap dalam seperti bisa membaca pikiran siapa saja. Tanpa banyak bicara, Rino menunduk dan memohon maaf. Ia mengakui bahwa dirinya telah lancang, tidak menghargai adat dan batas antara dunia manusia dan gaib. Ki Jagabaya tak langsung menjawab. Ia menyodorkan secarik kain putih dengan tulisan aksara Jawa kuno yang menyala samar. "Ini petunjuk," katanya lirih. "Kau harus menebus dosamu sendiri. Bukan di sini, tapi di tengah alas Purwo, tempat leluhurmu menyegel pertapa suci. Di sana kau harus menanam 7 bunga kehidupan dan meminta maaf secara langsung." Rino mengangguk pelan, sadar bahwa ujiannya belum usai. Sementara itu, warga desa mulai keluar dari rumah dengan wajah letih. Meski ritual telah selesai dan gerbang gaib tertutup, mereka tahu kejadian semalam akan menjadi bagian dari sejarah baru desa. Beberapa sesepuh mengikat kembali simpul-simpul pelindung di sekitar pendapa, sementara anak-anak diminta menabur bunga dan air doa di 4 penjuru mata angin. Ki Jagabaya mengajak Rino berkeliling, memperlihatkan bahwa desa ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga penjaga keseimbangan dua alam. Di salah satu sudut desa, Rino melihat batu besar yang ditutupi lumut dan bunga melati. Di depannya terdapat papan kayu bertuliskan, "Watu Penunggalan." Disinilah, kata Ki Jagabaya, para leluhur pertama mengadakan ikrar dengan makhluk penjaga hutan. Batu itu adalah saksi sumpah darah antara manusia dan alam. Jika ikrar itu dilanggar, maka alam berhak menuntut kembali nyawa dari keturunan manusia yang hianat. Rino menggigil, menyadari bahwa darahnya telah masuk dalam perjanjian itu. Sore hari, Ki Jagabaya dan beberapa pemuda menyiapkan bekal dan perlengkapan untuk perjalanan Rino ke tengah hutan. Ia tidak boleh ditemani siapapun. Ini adalah perjalanan penebusan yang harus dijalani sendiri. Saat Rino hendak melangkah, Jagabaya memberinya seuntai tali anyaman ilalang yang telah dirapal mantra perlindungan. "Ingat, jika kau bertemu cahaya merah, berbalik. Jika mendengar nyanyian wanita, tutup telinga. Jika mencium bau kemenyan, diam dan duduk. Jangan lawan. Hanya dengan patuh, kau bisa keluar hidup-hidup." Rino mulai masuk ke dalam hutan alas Purwo saat matahari terbenam, mengikuti jejak kecil yang hanya diketahui oleh para penjaga adat. Suara serangga dan angin seperti berbisik padanya, menyuarakan mantra-mantra yang tak ia mengerti. Setiap langkah terasa berat, bukan karena medan, melainkan beban dari semua perjanjian dan karma yang kini ia pikul. Di kantongnya, 7 bunga kehidupan berdetak seperti jantung hidup,
menandakan bahwa waktu untuk menebus dosa leluhur telah dimulai. Beberapa ratus meter di dalam hutan, ia menemukan batu besar berbentuk singgasana, tertutup lumut, namun menyala hijau saat disentuh. Di sekitarnya, udara membeku dan waktu seolah melambat. Rino duduk dan memejamkan mata, mengikuti ajaran Ki Jagabaya untuk membaca doa pengakuan dalam hati. Saat ia mengucapkan baris terakhir, bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Tapi ia ingat pesan, jangan bergerak, jangan melawan. Tiba-tiba, suara nyanyian perempuan terdengar lirih, merdu namun menusuk. Lagu kuno yang biasa dinyanyikan saat upacara kematian. Rino langsung menutup telinganya dengan ilalang pelindung yang diberi mantra. Meski gendang telinganya berdengung keras, ia tetap diam, hingga suara itu menjauh perlahan. Begitu dibuka kembali, hutan terasa lebih gelap dari sebelumnya, dan jalan setapak di depannya bercabang menjadi 3 arah. Ia memilih arah tengah, sesuai dengan petunjuk dari aksara kuno yang ditulis Ki Jagabaya di kain putih. Jalan itu dipenuhi akar pohon yang menjulang seperti ular. Langkah demi langkah, ia mulai merasa bahwa dirinya sedang diawasi. Daun-daun tak bergerak, tapi ada embusan napas dari balik batang kayu. Setiap kali ia berhenti, tanah di bawahnya seperti berdenyut. Tapi Rino tetap maju, dengan keteguhan hati seorang pemuda yang membawa warisan kesalahan dan keberanian. Akhirnya, ia tiba di sebuah cekungan tanah tempat 7 patung pertapa duduk bersila dalam keabadian. Di sekelilingnya ditanam ribuan bunga liar yang memancarkan aroma tanah dan dupa. Rino menaruh satu persatu bunga kehidupan di hadapan setiap patung, dan saat ia menaruh bunga ke-7, langit terbuka sekejap, memperlihatkan cahaya putih keemasan yang turun perlahan dan menyentuh ubun-ubunnya. Dalam sekejap, ia melihat masa lalu, pengkhianatan leluhurnya, darah para pertapa, dan kutukan yang diwariskan turun-temurun.